Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Kalimah Gismi Putri, mahasiswi Ekonomi Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. KKN kali ini memanglah berbeda. Sejak pandemi COVID-19 melanda, program KKN dilaksanakan secara full online. Meskipun demikian, tidak meredupkan semangat pengabdianku kepada masyarakat. Sebagai wujud pengabdianku, ku persembahkan vlog ini untuk desaku. Desa Ngranti merupakan salah satu desa di Kecamatan Boylangu, Kabupaten Tulung Agung. Berbatasan langsung dengan Kecamatan Campur Darat, Desa Ngranti terletak pada dataran tinggi dengan luas 3.354,26 km persegi. Desa Ngranti terbagi menjadi 6 dusun. Jumlah penduduk Desa Ngranti sebanyak 4.212 jiwa berdasarkan data BPS tahun 2018. Desa Ngranti memiliki berbagai potensi, di mana potensi desa ini memberikan pengaruh besar dalam proses pengembangan desa. Hampir 37% lahan di Desa Ngranti merupakan persawahan, dan lebih dari 50% warganya berprofesi sebagai petani. Pertanian menjadi potensi besar yang memberikan kontribusi untuk pengembangan desa dan meningkatkan perekonomian desa. Dalam bidang perikanan, Desa Ngranti memiliki potensi pembudidayaan ikan. Mayoritas warga desa membudidayakan ikan konsumsi seperti lele, gurami, dan patin di kolam-kolam sekitar rumah warga. Akhir-akhir ini, warga mulai menekuni budidaya ikan hias sebagai potensi baru yang menguntungkan. Selain itu, di Desa Ngranti juga terdapat sentra pengolahan ikan asap. Jenis ikan yang diasap adalah ikan lele. Olahan ikan asap ini menjadi ciri khas produk dari Desa Ngranti. Potensi yang cukup menjadi sorotan lainnya yaitu usaha percetakan genteng. Di Desa Ngranti akan ditemukan rumah-rumah tempat pembakaran genteng. Hampir setiap hari, warga mencetak dan membakar genteng. Kata orang, hasil cetakan genteng warga Desa Ngranti berkualitas tinggi, sehingga genteng ini banyak diminati. Hebatnya lagi, Desa Ngranti juga memiliki BUMDes, yang menjadi salah satu program dari pemerintah desa. BUMDes Jaya Makmur namanya. BUMDes ini didirikan pada tahun 2016 yang bertujuan untuk mengangkat perekonomian di Desa Ngranti. Program kerja dari BUMDes ini antara lain yaitu pengelolaan sampah dan membantu akses potensi desa. Kerennya lagi, di Desa Ngranti terdapat satu pondok pesantren yang cukup terkenal, yaitu Pondok Pesantren Al-Fatahiyah. Ponpes Al-Fatahiyah telah mencetak generasi-generasi pembaharu umat yang berlandaskan syariat Islam dan as-sunnah. Begitu baiknya Allah berikan potensi yang luar biasa untuk Desa Ngranti. Dengan rahmatnya, setiap lini dan jengkal tanahnya berisikan kebaikan dan keberkahan bagi orang yang tinggal di dalamnya. Semoga dengan ini dapat menjadikan Desa Ngranti semakin maju dan bisa memaksimalkan potensi yang ada, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tergapai. Dan sebagai hamba yang bertakwa, menjadi kewajiban untuk menjaga apa yang telah ia titipkan dengan sebaik-baiknya, sebagai wujud rasa syukur atas kelimpahan nikmat darinya.
Kuliah kerja nyata. KKN bukanlah sesuatu yang melulu tentang pembelajaran, juga berupa inovasi ataupun motivasi mahasiswa untuk menyelamatkan masyarakat dengan berbagai tindakan di dalamnya. Di sini saya sebagai mahasiswa diharuskan melakukan KKN di rumah masing-masing atau KKN di desa sendiri. Pelosok Kandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulung Agung. Dengan luas wilayah 255,10 hektar, dibagi menjadi 3 dusun, yaitu Sirigading, Kudusan, Manggisan, dengan batas wilayah sebelah utara Desa Tunggulsari, sebelah timur Desa Sumbergadi, sebelah barat Kelurahan Jepun, dan sebelah selatan Desa Tanjung Sari. Desa Pelosok Kandang merupakan desa yang letaknya strategis di salah satu desa yang menjadi tempat berdirinya perguruan tinggi negeri nomor 1 Tulung Agung. Dalam menyikapi hal itu, pemerintah desa Pelosok Kandang ingin mengembangkan sumber daya manusia menjadi aktif dan berperan dalam kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, pemerintah desa Pelosok Kandang sering melakukan pelatihan-pelatihan kerja demi membantu meningkatkan daya saing di dunia kerja dalam masyarakat. Masyarakat di wilayah Kabupaten Tulung Agung telah banyak mengembangkan beberapa produk industri, baik dalam skala rumah tangga kecil, sedang, maupun industri besar. Setelah adanya perusahaan rokok Rejo Pentung yang gulung tikar, sehingga banyak masyarakat dari desa Pelosok Kandang mengalami PHK besar-besaran pada tahun 1997. Kondisi lingkungan inilah yang membuat masyarakat beralih pada bidang industri kecil, yaitu kerajinan keset dan sapu ijuk. Industri ini merupakan industri yang memiliki jumlah terbanyak atau mayoritas di desa Pelosok Kandang. Saya berharap mahasiswa UIN 1 juga dapat membantu pengembangan desa Pelosok Kandang. Namaku Ihda Niswatun Ilma Mufida, dan disinilah aku tinggal, di Desa Mesuki, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Di desaku, mayoritas masyarakatnya adalah petani, dan aku bersyukur lahan pertanian di desaku masih sangat luas. Mereka, para petani, menanami lahan sawahnya sesuai dengan musim yang sedang berlangsung serta kondisi tanah. Ketika musim penghujan tiba, mayoritas petani akan menanam padi. Dan ketika musim kemarau tiba, para petani beralih ke jenis tanaman yang lain. Banyak ragam tanaman yang ditanam oleh para petani. Namun, beberapa jenis tanaman yang banyak ditanam oleh para petani di desaku antara lain adalah tanaman cabai, kacang tanah, jagung, dan juga tebu. Semua tanaman tersebut menjadi andalan komoditas pertanian di desa kami. Hamparan hijau dari tanaman-tanaman tersebut sungguh sejuk dan juga indah dilihat, menjadi pertanda bahwa tanaman-tanaman tersebut tumbuh dengan subur. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanah
Ini merupakan sebuah potensi yang masih sangat mungkin untuk dikembangkan. Dengan jalan, kerjasama, dan juga keterlibatan banyak pihak, serta didukung dengan inovasi-inovasi di bidang teknologi pertanian. Tidak salah memang jika orang menyebut tanah kita sebagai tanah surga, karena apapun yang menancap di tanah pasti akan tumbuh dengan subur dan berbuah. Tiada badai, tiada topan kau temui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risya Nur Hidayah, NIM 1255183 Saya dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam video ini, saya akan membahas potensi lokal yang ada di tempat tinggal saya, yaitu Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Saksikan videonya sampai habis ya, jangan kemana-mana. Dadah! Desa Gendingan. Desa Gendingan adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Desa ini memiliki luas 2,11 km kubik dengan jumlah penduduk mencapai 4.465 jiwa. Desa Gendingan terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Kasananom, Dusun Al-Fatah, Dusun Gendingsari, dan yang terakhir yaitu Dusun Pucang Songo. Batas-batas wilayah di Desa Gendingan yaitu sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mboro dan Desa Ngujang. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanon. Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Ngerowo. Dan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Provinsi. Salah satu potensi lokal yang ada di Desa Gendingan yaitu Pasar Buah. Pasar buah ini telah beroperasi kurang lebih hampir 4 tahun. Banyak sekali dampak positif yang didapatkan dengan adanya pasar buah ini. Salah satunya yaitu meningkatkan pendapatan, mendapatkan pengalaman berwirausaha, memperkecil angka pengangguran di desa, mempererat rasa kebersamaan, mengembangkan potensi masyarakat, serta yang terakhir menumbuhkan rasa ingin maju. Sebelum dikenal dengan nama pasar, sekitar tahun 2017, di Desa Gendingan ini hanya ada satu penjual buah. Seiring berjalannya waktu dan terlihat banyak peluang yang didapat, sehingga banyak masyarakat Desa Gendingan yang membuka kios untuk menjual buah. Satu persatu kios buah terus bertambah dan berjejer di pinggir jalan yang ada di Desa Gendingan, sehingga semakin banyak macam buah yang dijual dan semakin banyak pilihan harga yang ditawarkan. Lokasi strategis, penjual yang ramah, buah yang segar dan lengkap menjadi daya tarik tersendiri bagi pasar buah Gendingan. Banyak konsumen yang memilih membeli buah di pasar buah Gendingan daripada membeli buah di pasar Ngemplak, dengan alasan harga buah di pasar buah Gendingan ini lebih murah dibanding dengan harga buah di pasar Ngemplak. Sekian pembahasan potensi desa yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk like dan share video ini ya. Dadah, sampai bertemu di lain waktu. Hai, saya Siska Adila Iftinan dari jurusan Hukum Tata Negara UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Saya dari kelompok KKN BDR 064.
Di sini saya akan mengajak kalian mengeksplor pabrik X-ray yang ada di Desa Ngut. Yuk ikutin saya.这一次，我真的睡着了。这一次，我真的睡着了。Semoga video dari saya bermanfaat untuk teman-teman dan terima kasih. Selamat menonton. Di Desa Purwokerto ada sebuah industri senapan angin bernama Virgo Master Gun. Industri ini telah berdiri sejak 7 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya di tahun 2014. Industri senapan ini telah menjual berbagai produk senapan resmi. Penjualannya telah sampai hampir satu Indonesia. Industri ini termasuk salah satu ikon UMKM yang ada di Desa Purwokerto.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurifatus Solihah dari kelompok KKN VDR 064, jurusan Hukum Keluarga Islam. Kali ini, saya sedang bersama dengan Mbak Intan, yaitu salah satu warga Desa Bangeran, Kecamatan Nawar Blandong, Mojokerto, yang biasanya membuat dan menjual barang-barang rajut. Dan saat ini kita akan melihat secara langsung sekaligus mempelajari proses merajut sebuah benda yang nantinya akan diperjualbelikan di masyarakat. Kali ini kita akan membuat konektor rajut. Untuk membuat sebuah konektor, bahan-bahannya yakni ada benang rajut, gunting, dan hakpen. Untuk hakpen, kita menggunakan yang berukuran 0,4. Yuk kita lihat cara membuatnya. Nah, akhirnya sudah jadi konektor untuk anak kecilnya. Sekian dan terima kasih. Sebagai salah satu generasi muda yang bertempat tinggal di Desa Doro Ampel, sudah menjadi sebuah kewajiban untuk berperan dan berpartisipasi dalam rangka peningkatan kemajuan desa. Seperti halnya desa yang saya banggakan, yaitu Desa Doro Ampel. Saya bangga menjadi salah satu pemuda yang bertempat tinggal di Desa Doro Ampel, karena Desa Doro Ampel memiliki sumber daya alam yang melimpah, kondisi desa yang aman, nyaman, bersih, sehat, dan indah, serta memiliki masyarakat yang ramah dan sejahtera. Desa Doro Ampel merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sumber Gempal, Kabupaten Tulungagung, dengan luas administrasi 256.115 hektar. Dahulunya, Desa Doro Ampel merupakan gabungan dari dua dusun, yaitu Dusun Ampel dan Dusun Doro Payung, sehingga menjadi Desa Doro Ampel. Sampai saat ini, Desa Doro Ampel terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Doro Payung, Dusun Ngampel, dan Dusun Jaraan. Area persawahan yang terbentang luas dan tanah yang subur merupakan wujud kekuasaan dan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Oleh sebab itu, kita harus bersama-sama menjaga dan mengelola dengan baik, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbicara mengenai potensi lokal tidak terlepas dari sumber daya alam yang ada. Potensi lokal bisa digali melalui beberapa sektor seperti sektor ekonomi,
pendidikan, kearifan lokal, dan pariwisata. Di desa saya, mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dengan total luas lahan area persawahan seluas 53.025 hektar. Ketersediaan lahan yang luas tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, dengan kondisi tanah yang subur serta terpenuhnya irigasi dan dukungan pemerintah desa menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Sampai saat ini, sektor pertanian menjadi sumber ekonomi utama bagi masyarakat desa Doro Ampel. Masyarakat sekitar mengelola lahan persawahan dengan menanam berbagai jenis tanaman, seperti padi, jagung, kedelai, dan bawang merah. Pemilihan tanaman disesuaikan dengan pergantian musim dan kondisi cuaca. Pengelolaan lahan di sektor pertanian diharapkan dapat memperoleh hasil panen yang melimpah, dan tentunya dapat membantu peningkatan pertumbuhan perekonomian desa Doro Ampel. Dalam rangka mengupayakan dan mendukung kemajuan sektor ekonomi di bidang pertanian, para petani desa Doro Ampel juga berpartisipasi dalam kelompok tani, di antaranya Subur Tani, Tani Maju, Tani Makmur, Sumber Rezeki, Taruna Tani, dan Sumber Alam. Hal ini juga sebagai upaya dalam pemanfaatan teknologi yang semakin maju dan berkembang, serta sebagai wadah untuk bersama-sama mengelola lahan pertanian guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sebab itu, suatu desa dapat dikatakan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi apabila desa tersebut mampu memberdayakan masyarakat dengan potensi lokal yang dimiliki, serta mampu digali dan dikelola dengan maksimal secara bersama-sama, yakni oleh masyarakat desa dan pemerintah desa. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah patut kita syukuri dengan berupaya untuk terus-menerus menjaga keberlangsungan kehidupan di masa depan. Do you love the rain? Does it make you dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I spent 10,000 hours, 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours, and I might never get there, but I'm Desa Sobondoro mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Desa yang memiliki kurang lebih 9.416 penduduk berada di kawasan Kecamatan Wilangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur ini memiliki luas sekitar 141 hektar dan desa yang juga dikenal sebagai desa sentra konveksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuniardi Pangestu, NIM 12405183028, jurusan Manajemen Bisnis Syariah dari KKN VDR 064 UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Sesuai dengan tema KKN VDR kali ini, yaitu menggali potensi yang ada di desa, saya ingin memberikan sedikit informasi tentang potensi yang ada di sekitar tempat tinggal saya yang biasa dijuluki sebagai desa sentra konveksi, atau lebih tepatnya desa Sobondoro, Kecamatan Wilangu, Kabupaten Tulungagung, di mana sebagian besar warganya membuka usaha konveksi mulai dari yang kecil sampai ke yang besar. Ini hanya salah satu dari sekian banyak konveksi yang ada di desa Sobondoro, beralamatkan di Dusun Rejo, RT 3 RW 3 Sobondoro. Pada konveksi ini, produk yang diproduksi pakaian dalam, celana kain atau legging, kaos dalam sudah berdiri sejak lama.
Setiap hari, konveksi ini memproduksi pakaian dalam karena Sobuntoro terkenal dengan konveksi pembuatan pakaian dalam. Sekarang saya ingin memberikan contoh asli dari usaha konveksi Dewa Dewi ini. Yang pertama, ini ada celana legging, celana kain atau biasa kita sebut dengan legging yang diproduksi oleh konveksi Dewa Dewi itu. Kedua, ini juga ada produk yang diproduksi oleh konveksi Dewa Dewi, yaitu celana kain panjang tapi ini motif bunga-bunga sih, kayak gini celananya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you. Air matamu berlinang, Mas, intanmu terkenang. Proklamator Indonesia pernah berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Untuk mas-mas di seluruh negeri, mohon maaf, saya akan membongkar rahasia kalian di sini. Mas-mas itu punya dua sisi, suka perempuan syar'i, istilah sudah meni wong-wong iki, dan suka perempuan seksi, pamer body, badan dibusung-busungin. Bahkan Gajah Mada ketika menyatukan Nusantara aja kalah busung bro. Wajah glowing. Bahkan Dendels yang mampu bangun jalan anyar Panarukan terus disuruh buat wajah glowing. Nyerah. Materialnya kurang. Terus gunungnya berontak sana sini. Bahkan pemberontakan PKI aja kalah kejam. Kok bisa lah menyebut sampai sedetail itu? Lah, munafik. Ini namanya naluri mas-mas. Ini pengetahuan yang kita tanpa belajar saja kita sudah ahli. Dengan pengetahuan ini juga Freeport menguasai Indonesia karena mereka tahu bahwa gunung-gunung itu sangat disukai mas-mas. Saya jadi berpikir, mungkin UIN menyuruh memaksimalkan potensi desa sebab UIN ingin kita menutup aurat keseksian potensi desa kita, agar desa kita tidak digrepe orang luar. Alasan yang bagus toh. Saya yakin UIN pasti tidak kepikiran sampai ke situ juga. UIN juga mengajarkan kita untuk terjun langsung, agar kita usaha, biar tidak sedikit-sedikit ini salah pemerintah, salah Pak Lurah, ingkar janji, mana janjimu. Lagian janji cowok kok dipercaya? Semua cowok sama saja. Aku mau bicara tentang potensi desa saya, Desa Ndayu, Kecamatan Glegok, Kabupaten Blitar. Desa Ndayu, mayoritas penduduknya adalah pohon kelapa. Bisa kalian lihat sendiri, lautan pohon kelapa menghiasi setiap sudut desa. Bicara tentang pohon kelapa, kalau kalian searching di internet, kalian akan menemukan fakta bahwa semua bagian pohon kelapa itu bermanfaat. Kalian tahu hama kelapa atau yang biasanya disebut dengan kumbang kelapa, yang menjadi salah satu hama tersukses di dunia? Melanglang buana dari pohon kelapa menjadi aktor dalam serial kartun larva. Bahkan daun kelapa yang kering, kita menyebutnya blarak, itu ada manfaatnya ya, walaupun cuma dibakar sih. Nah, saya yakin pasti kalian punya tuh teman yang gak ada manfaatnya sama sekali, menyusahkan, beban, bahkan diposting di grup jual beli aja gak ada yang nawar. Coba deh kalian ikat di pohon kelapa, siapa tahu jadi ada manfaat ya, walaupun cuma dibakar sih.
saya akan berfokus pada penyadap nira yang kian hari habis peminatnya, terutama dari kalangan pemuda. Khususnya saya sendiri. Di dusun saya hanya ada 2 pemuda yang menekuni penyadapan nira. Teruntuk saya sendiri, nak, bangun nak. Nanti potensi desa digarap orang luar marah. Jangan seperti orang yang tidak pernah sholat tapi marahnya paling kencang ketika masjid ditutup. Jika kamu masih tidak bisa memaksimalkan potensi desa, bukan desanya yang salah, tapi memang target pasarnya bukan kamu. Sampai saat ini, satu-satunya jalan untuk menyadap nira adalah memanjat. Mereka memanjat 2 kali, siang sore. Ya walaupun memanjat itu resikonya besar, namun inilah ciri khas, inilah keindahan. Ya bisa jadi cah wonderful Indonesia barang. Namun ada fakta menarik di sini. Penyadap nira itu kalau sudah di atas pohon kelapa itu ada tradisinya. Biasanya mereka itu teriak dengan menggunakan bumbung. Nih bentukan bumbung. Mereka biasa berteriak nyo. Enggak deng. Biasanya mereka berteriak seperti ini. Nah, persis seperti itu. Terus kalau malam hari, mereka tidak berteriak. Biasanya mereka saling senter satu sama lain. Mereka melakukan ini karena untuk saling support, saling sapa, agar mereka rileks satu sama lain. Karena kita tahu memanjat itu resikonya besar. Ini juga menjadi alasan kenapa penyadap nira itu kok laki-laki. Kalau penyadap nira perempuan itu aneh. Ketika perempuan memanjat, terus di atas, mereka tidak saling teriak atau saling senter. Malah mereka nanti mengadakan senam sore, ngerumpi. Kalian bayangkan ketika mereka menyadap nira terus ngerumpi. Sis, anakmu mau sekolah telat ya? Iya kok ngerti sis. Tapi kok enggak dihukum tadi sis? Iya, tadi gurunya tak omongi. Pak, jarine sampean tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, ini anak saya mau belajar. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Aneh kan? Belum lagi ketika kalian sore-sore jalan lewat bawah pohon kelapa, tiba-tiba ada suara. Hoi, kapan nikah? Terus kamu cari-cari sumber suara. Ternyata budemu itu ya lagi menyadap nira. Sekarang kita akan belajar dari pohon kelapa. Pohon kelapa itu puncak produksinya adalah usia 15-20 tahun. Dari sini kita belajar waktu menanam paling baik adalah 20 tahun lalu. Kemudian waktu terbaik menanam kedua adalah hari ini. Biasanya dalam satu pohon kelapa itu juga terdapat 3 mayang. Dari ketiga mayang itu ukurannya berbeda-beda. Di sini kita belajar. Tidak apa-apa kita melihat teman kita sukses duluan. Namun kita harus yakin bahwa suatu saat kita akan mekar. Terus sistem menyadap nira itu bukan tentang kecepatan, tetapi tentang ketelatenan. Di sini kita belajar bahwa seseorang yang dapat menikmati perlahan tidak akan tertinggal oleh kecepatan siapapun. Badai memang tidak bisa dihentikan, namun kita dapat menyiapkan diri agar tidak tersapu badai. Musibah memang tidak dapat dihindarkan, namun kita dapat menulis di baju kita safety first. Ben kaya ning pabrik-pabrik. Terus pohon kelapa itu ditempa terus sehingga membentuk sebuah tangga agar menjadi tumpuan penyadap nira untuk memanjat ke atas. Di sini kita belajar tidak apa-apa ditempa, namanya juga dewasa. Terus biasanya kelapa atau daun yang tua itu akan jatuh sendiri. Kita juga belajar di sini bahwa tidak apa-apa jatuh, namanya juga tumbuh. Namun kata-kata itu tidak bisa selalu digunakan. Kita harus tahu tempat, tahu sasaran. Jangan ketika ada naudzubillah min dzalik,
ketika ada penyadap nira yang jatuh dari pohon, itu tidak segera kita tolong, malah kita beritahu tidak apa-apa jatuh, namanya juga tumbuh. Mesti sahwat parit nih kok. Cara pengambilan nira sendiri itu dengan cara memotong kulit mayang dan memotong mayang sehingga keluar tetesan-tetesan nira. Lah itu ketika memotong, tangannya memotong, hatinya berkata, "Ya Allah, memotong tali kemiskinan ya Allah." Sekian dari saya, Nira. Angga. Kampung Dalem adalah kelurahan di Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Luas wilayah Kelurahan Kampung Dalem 0,59 km persegi dengan jarak 1,5 km ke ibu kota Kecamatan Tulungagung. Kelurahan Kampung Dalem memiliki lokasi yang strategis. Hal itu menjadikan Kelurahan Kampung Dalem cukup memadai, yang dapat dilihat dari sarana dan prasarana, seperti jalan raya, stasiun, sekolah, tempat beribadah, dan sarana prasarana lainnya. Lokasi yang strategis juga menyebabkan Kelurahan Kampung Dalem memiliki potensi ekonomi dalam menyediakan fasilitas untuk mencukupi kebutuhan seperti swalayan, pertokoan, dan berbagai pusat industri. Kemudian terdapat UMKM yang baik dan berpotensi untuk dikembangkan. Hal itu dapat terlihat dari banyaknya usaha dan berbagai aneka macam kuliner. Bahkan, banyak pedagang jajanan dan variatif yang tersebar dalam daerah ini. Terdapat pula taman kota yang dikenal sebagai Taman Alun-Alun, yang menjadi salah satu objek wisata di Tulungagung. Di tengah alun-alun terdapat menara patung Garuda setinggi kurang lebih 30 meter yang menjadi ikon dari taman ini, sekaligus menjadi ikon dari Kabupaten Tulungagung. Fasilitas yang ada di Taman Alun-Alun cukup beragam, seperti arena lapangan yang cukup luas untuk bermain, arena skateboard, arena outbound, bangku-bangku bersantai, dan masih banyak lagi. Itulah potensi yang ada di Kelurahan Kampung Dalem. Semoga Kelurahan Kampung Dalem bisa lebih maju ke depannya.